Ya gini aja ya, sedikit kayak kurang rapih gitu ya. Halo halo, bertemu kembali bersama saya Gali Andri di channelnya Gali Andri. Nah teman-teman, apa kabarnya? Baik. Nah hari ini teman-teman, saya mau membuat video mengenai unboxing daripada sepatu yang saya beli. Nah sepatu apakah itu? Yaitu sepatu Timberland. Ini benar-benar fresh from the open karena ini baru aja sampai, dan ini bungkusnya saya beli dari salah satu online store. Nah, kira-kira penampakannya seperti ini ya. Bungkusnya di packing secara cukup rapi. Nah, kita mau unboxing apa saja yang kita dapatkan pada saat kita membeli sepatu Timberland gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin bagi yang sudah punya sneaker, belum pernah punya boot Timberland, yang digadang-gadang ini merupakan salah satu boots yang ikonik di seluruh dunia. Nah, itu kalian wajib coba apakah ini seperti yang diisukan, apakah memang benar fakta bahwa ini memang adalah sepatu boots yang patut dijadikan sebuah sepatu yang ikonik. Nah, langsung aja, kita tidak panjang lebar, kita akan membuka isi daripada bungkusnya seperti apa. Nah, saya sudah siapkan alat pembukanya, kita unboxing. Sembari unboxing, saya akan menceritakan kenapa alasannya saya membeli sepatu boots Timberland ini. Jadi teman-teman, kalau kita belum tahu seperti apa beritanya, itu kadang-kadang membuat penasaran. Oleh karena itu, saya mau membuktikannya secara langsung. By the way, Timberland ini sepatu ikonik yang sejarahnya cukup panjang. Jadi ini adalah sepatu buatan Amerika yang mana sejarahnya tuh dimulai dari tahun 1952, yaitu pada saat si Nathan Swartz itu membeli sebuah perusahaan sepatu, The Abington Shoe Company di daerah Massachusetts di tahun 1952. Beliau memang adalah orang yang berkecimpung di dunia persepatuan sejak tahun 1918. Jadi kemudian mengembangkan sepatu, namanya itu belum Timberland, perusahaannya namanya belum The Timberland Company. Jadi 1552. Nah, pada saat 1976 barulah The Abington Shoe Company ini mengeluarkan sepatu pertamanya yang dinamakan sepatu Timberland. Sepatu ini adalah sepatu yang memang untuk outdoor, kepentingan outdoor, dan juga yang mempunyai daya tahan tuh yang bagus. Jadi dari segi ketahanan, tahan lama, dan juga kenyamanan. Artinya memang dipakai untuk medan yang berlumpur, salju, dingin, dan segala macam. Nah, di tahun 1978, sekalian kita lihat ya guys ya, bentuk packingannya itu seperti apa, cukup rapi. Jadi mungkin sekalian aja disambi. Pada saat pengirimannya itu jelas nggak ya, kelihatan ya, ini seperti ini guys, mungkin bisa dilihat. Inilah packing pengurusannya. Oke. Nah, ini di wrapping juga cukup dengan bubble wrap nih, luarnya cukup rapi. Nah, kita lanjut. Kemudian barulah di tahun 1978 The Abington Shoe Company ini berubah nama menjadi The Timberland Company. Nah, barulah orang kenal dengan sepatu Timberland dari perusahaan yang Timberland juga. Nah, artinya Timberland itu kan udah kelihatan ya, tanah yang diselimuti dengan pohon dan akar-akaran atau hutan lah sepertinya artinya gitu. Kemudian kenapa ini bisa menjadi sepatu yang ikonik? Kenapa disebut ikonik? Yaitu sepatu ini tuh di Amerika sendiri, di sana ini tuh menjadi heboh ketika ini digunakan oleh para rapper hip hop juga kan, yang mempopulerkannya itu kalau nggak salah ya namanya, mungkin nanti bisa dikoreksi, Notorious B.I.G. atau Big. Dengan kata-katanya dia itu adalah the themes for my istilahnya ya, kok saya lupa sih. The themes for my Brooklyn. Ya intinya si Notorious Big ini membuat satu kata-kata tuh yang
semacam kayak mempromosikan bahwa sepatu untuk gaya rapper, gaya musisi itu adalah sepatu Timberland ini, ya kan? Kemudian itu menjadi heboh, dipakai dengan banyak anak muda, baik kalangan apapun, mau orang-orang jalanan, mungkin mau orang-orang yang anak-anak mudanya dan lain sebagainya, menjadi sepatu yang wajib dimiliki karena satu, mereka melihat daripada fungsinya. Fungsinya adalah satu, kenyamanannya dan juga daya tahannya untuk kondisi yang outdoor. Tapi juga ada cerita, rumor yang miring, sedikit miring. Jadi kenapa ini bisa laku? Karena pada saat itu di Amerika itu, khususnya di New York itu sedang marak-maraknya narkoba. Nah, pada saat narkoba itu, rata-rata penjual narkoba itu berjualan itu di malam hari, di mana cuaca tuh dingin dan ekstrim. Kemudian mereka harus keluar rumah dengan kondisi yang ekstrim. Mereka menggunakan sepatu ini itu nyaman. Kemudian banyak orang akhirnya memilih dengan tingkat kenyamanan dan keawetan yang tinggi menggunakan sepatu Timberland ini. Nah, itu dia teman-teman. Dan ini tampilannya, tapi boxnya nggak tahu ini kenapa ada sedikit kayak kurang rapih gitu ya. Oke. Bentuknya seperti ini teman-teman. Boxnya ini nggak tahu kenapa kelihatannya kok kurang rapi ya. Saya beli ini di salah satu online store. Ini Zalora, yang saya sendiri udah browsing, kelihatannya mereka cukup salah satu online store yang dapat dipercaya. Saya nggak di endorse, tapi saya coba browsing sendiri. Kalaupun ini isinya nggak asli, kita itu ada diberi kesempatan untuk mengembalikannya. Dikasih waktu lah kalau nggak salah 1 bulan. Nah teman-teman, kemudian dalamnya tuh seperti ini. Dalamnya mungkin bisa dilihat ya. Dalamnya itu jeng-jeng kayak gini. Mungkin susah kelihatan, saya ambil kamera handphone aja. Itu dalamnya ada plastiknya. Dan ini kok kurang rapi gini ya. Oke. Kita lihat dari luarnya dulu ya. Oke, teman-teman, jadi ini dia tampilan depannya. Bungkusnya ya, dusnya Timberland. Logo Timberlandnya sendiri, ini ada tanah, kemudian ini ada pohon, hutan sebenarnya ya, dan ini logonya berwarna hijau gelap. Kemudian begitu di sampingnya, kita lihat di sampingnya ini, di sampingnya itu Timberland Heritage 6 in Bold Dark Red Nubuck. Ini yang saya pilih adalah warnanya merah gelap, ukuran 8,5 atau ukuran 42 dengan cm, BS 40. Nah, ini saya nggak ngerti nih, cm, BS 40, cm nya 26. Kemudian ukurannya kalau standar Eropa itu 42. Ya, intinya gitu. Ini TB-nya ada, ini apa ya? Oke, mungkin bisa dibaca. Ini adalah diimpor PT Giardiano Indonesia, Jakarta, Indonesia. Ukuran lihat pada barang. Letter 110%, dibuat di Bangladesh. Wah, berarti ini bukan di Indonesia buatannya. Kemudian sampingnya hampir sama dengan bagian yang depan tadi. Kita lihat ada logo Timberlandnya ya teman-teman. Kemudian jadi logo Timberlandnya itu ada di 4 sisi ya. Mungkin juga ke semua sisinya ada, hanya saja ini ketutupan dengan keterangan ini. Itu kita langsung buka. Nah, inilah tampilan teman-teman. Jadi ini ada kertas pembatasnya, kita singkirkan dulu. Kemudian ada plastiknya, oke ya, ada plastiknya. Nah, inilah sepatunya. Ya, gini aja ya. Ceng, langsung ke barangnya sih, langsung kepada barangnya. Oke, kita ini dulu ya. Dulu. Nah, ini produknya, barangnya ya. Ini sepatu Timberlandnya. Sepatu Timberlandnya coba kita singkirkan dulu. Oke, nggak ada apa-apa. Jadi isinya tuh bener-bener hanya kardusnya, kemudian ada plastiknya, kemudian ada produknya. Timberlandnya. Ini bentuk sepatunya. Saya ambil warna merah, ukuran 42. Kelihatannya cukup berat ya. Kelihatannya cukup berat. Nah, tapi
di bawahnya itu ya, di bawahnya ini ada kertas nih. Di bawahnya itu ada kertas, teman-teman mungkin bisa dilihat ya. Kebaca nggak ya? Nah, itu mungkin kalau baca di sini. Nah, ini ada kertas. Kertasnya itu bertuliskan Timberland, ukuran lihat pada barang 100% liter, dibuat di Bangladesh. Hanya itu sih, tulisan putih aja. Mungkin untuk menyatakan bahwa ini memang dibuat di Bangladesh dan ini produk asli Timberland. Kalau dari bootsnya ini memang kalau saya pegang cukup berat sih. Cukup berat ini boots, asli cukup berat. Cukup berat. Oke. Kemudian kita coba lihat ya sisi-sisinya. Ini sepatunya di dalamnya itu kita coba dulu ya, bongkar dalamnya. Aha, ternyata dalamnya itu ada isinya. Saya nggak tahu ini namanya apa ya. Yang jelas ini semacam apa, karton yang dibuat dengan bentuk itu mirip dengan kaki gitu, mungkin untuk menyangga supaya ini nggak kempes ya. Ini nggak kempes. Nah, isinya itu. Oke, kita agak kendorin sedikit biar kita bisa lihat bagian dalamnya. Kemudian saya pakai kamera dulu. Ini tapi kok kelihatan agak kurang ini ya. Pada bagian dalamnya itu ada tulisan, kelihatan nggak ya? B5242WD A3898, ini kelihatannya kodenya, dan 26,5 ini atau 2,5 mungkin ukurannya ya. Terus ini kurang jelas ya, kelihatan nggak ya? Juniliter and made in lining, man-made outsole, pokoknya keterangan gitulah. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan made in Bangladesh. Tetap dibuatnya ada tulisan dari Bangladesh. Ini saya juga nggak ngerti kenapa, apa namanya, ini kan sepatu buatan Amerika, mungkin mereka membuatnya di Bangladesh, artinya Pak perusahaan Amerika itu membuka cabang perusahaan lagi di Bangladesh. Nah, ini adalah satu produk yang dibuat di negara Bangladesh, padahal ini adalah sepatu Amerika gitu ya. Kemudian di bawahnya ini, di insole-nya itu teman-teman, di insole-nya itu ada keterangan, mungkin bisa dilihat, keterangan adalah Prima Love ya kalau nggak salah, Prima Love 400 gram. Saya nggak ngerti, mungkin ini adalah berat bobot daripada ininya sendiri ya. Kemudian di insole-nya ini bukan di insole, sorry, di insole yang ini, insole, bagian insole kelihatan nggak ya? Oh, nampaknya agak kurang. Ini kelihatannya cuma keterangan aja, bisa kita kelet ini. Nah, ini dia. Ini bentuknya di dalam insole-nya itu ada, mungkin ini perlakuan untuk perawatannya seperti ini ya. Saya nggak ngerti juga ini maksudnya apa. Bahasanya coba nanti kita browsing maksud dari kertas ini apa. Yang jelas ini ada di dalam sepatunya. Oke. Oh iya, satu lagi nih, tadi penyangganya itu ada tulisannya juga sih, DN 1158T sampai 9T. Nah, nggak ngerti nih maksudnya apa. Yang jelas ini penyangga untuk sepatunya ya, agar mungkin sepatunya posisinya tetap seperti ini gitu. Oke. Ini saya singkirkan dulu. Kemudian kita akan bahas sepatunya. Kalau dari desainnya sih cowok banget ya, gagah gitu. Kelihatannya juga ini fashionable lah, sangat fashion. Kiri kirinya juga sama tulisannya ya. Kita akan bahas dari bagian tukapnya dulu. Ini yang jelas bahannya, materialnya ini adalah material seperti yang ditulis, ini adalah kulit. Kulitnya itu adalah nubak, yang mana nubak itu adalah kulit hewan yang bagian luarnya. Jadi merupakan salah satu material kulit yang premium. Di bagian tuhnya ini atau seluruh lapisan yang di luar daripada sepatunya ini, mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita coba dari bagian kolarnya dulu. Jadi teman-teman, kolar ini adalah seperti ini, atau ada yang sebut sih lining collar. Lining collar itu bagian di sininya ya, bagian
di luarnya itu, atau orang bilang kerah, kayak kerah baju loh. Nah, ini kalau saya pegang-pegang bagiannya empuk sekali nih. Empuk. Ini kulit empuk. Kayak di apa namanya, kerahnya tuh kayak begini lah, kayak kerah baju itu, tapi bagiannya memang empuk karena dari kulit, bagian nobak. Nah, ini kira-kira berapa ya? Ada kali 10 cm ya. Bagian kolarnya ini, atau ini merupakan bagian kerahnya, itu ada sekitar 10 cm lah. Nah, ini kemudian ada di sini tuh ada garis-garis apa, stitchingnya, jahitan-jahitannya itu ada 2 jahitan. Stitchingnya itu kalau dilihat di sini ada stitchingnya, ada 2 jahitan. Kemudian di sini ada penyangga kakinya. Penyangga kakinya atau biasa disebut, kalau ini adalah counter atau heel counter. Jadi fungsinya heel counter ini adalah untuk menyangga daripada tumit. Ini adalah heel counter. Heel counternya dibuat agak sedikit meruncing ke atas, berbentuk segitiga ke atas. Dengan stitching ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada jahitannya. Jahitannya itu kalau misalkan teman-teman lihat ini dari dekat, mungkin nanti ya, mungkin lihat dari dekat, ini ada sekitar 4 jahitan. Ada 4 jahitan di sini ke atas. Ya. Ini tadi yang disebut dengan heel counternya ya. Heel counternya itu menyangga sampai dengan atas, tumit ke atas ini. Cukup bagus. Kemudian tadi ini adalah bagian kolarnya atau bagian yang orang sebut dengan kerahnya. Ada juga apa namanya, jahitan-jahitan sebanyak 2 apa 1 nih? 2 dengan membentuk pola seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian atasnya itu, lubangnya itu, eyeletsnya itu ada ini kalau di sini eyeletnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lubang ya. Ada 7 lubangnya. Kemudian shoelace-nya atau tali sepatunya. Tali sepatu, ini eyeletsnya ada 7 lubang. Disertai dengan materialnya itu material besi. Besinya ini juga kelihatannya lumayan bahannya premium ya. Dia keras betul ya. Coba kita lihat. Besinya ini kelihatannya bahannya juga premium. Jadi teman-teman bisa lihat besinya, bahannya bukan bahan yang murahan kelihatannya. Bukan bahan murahan, ini bahan yang cukup bagus. Nah, ini adalah bagian lidahnya, teman-teman. Jadi di sini ini ada bagian lidahnya, atau orang sering bilang tongs, apa ya pengucapannya bahasa Inggrisnya, tongs atau lidah daripada sepatu. Ini kerahnya, keras sepatunya ya. Yang melingkar sini adalah keras sepatunya, dan kemudian ini adalah lidah sepatunya. Lidah sepatunya pun ini terasa banget ya, antara luar sama dalamnya tuh memang ini bahan kulit. Kulitnya ini terasa kulit yang premium sih, bukan yang apa namanya, yang bukan imitasi, apa namanya, sintetis, bukan kulit sintetis. Ini memang kulit yang asli ya, kulit bahan kulit premium. Nah, ini adalah tonsnya. Nah, di tonsnya ini kita lihat di sini nggak ada logonya ya. Di tonsnya itu memang nggak ada logonya di sini. Kita lihat nggak ada logonya, tapi berbahan premium. Kemudian untuk sanggahan daripada sepatunya, atau orang bilang lace keepernya, biasa ada beberapa sepatu di sini ada sanggahan sepatunya. Tapi di sini saya lihat di sini nggak ada sanggahan sepatunya. Jadi ada apa namanya, eyelace-nya, terus ada shoelace-nya, lubang sepatu dan tali sepatunya aja langsung, tapi tidak ada untuk menyangga daripada sepatunya nih, atau lace keepernya. Nah gitu. Kemudian kita lihat lagi ke bagian ini, atau orang sering bilang quarter panelnya itu, quarter panelnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada logo daripada Timberland, itu adanya di sebelah kanan teman-teman. Ini adanya di sebelah kanan ya. Ini adanya di sebelah kanan logo Timberlandnya. Untuk yang sepatu kanan, kalau sepatu kiri logonya ada di sebelah kiri. Artinya logo ini tidak dibuat di kedua sisinya, hanya bagian sisi terluar daripada sepatu, sisi terluar dari sepatunya ya. Kemudian ini sutonya tidak ada bahan besinya, ini murni dengan kulit aja ya.
Kemudian mungkin bisa dilihat lagi di setelah pouchnya ini ada jahitan-jahitannya. Kita lihat dari bagian outsole-nya ya teman-teman, dari bagian outsole-nya. Bagiannya ini dari outsole-nya ini karet, ini materialnya sepertinya dari bahan karet yang cukup keras ya. Mudah-mudahan ini memang sepatu yang awet gitu, tapi memang sudah dikatakan awet sih dari banyak orang yang pakai midsole ini. Nah, di bawahnya ini, pada bawahnya ini teman-teman nanti bisa lihat di bawahnya ini itu ada, saya bacain ya, ada logo Timberland-nya dan tulisan Timberland-nya ya. Ini sebagian dari logo juga sih, biasanya kan logonya yang ini, itu logonya, kemudian tulisan Timberland, dan juga di bawahnya itu ada apa namanya ya, bentuk daripada apa kalau ini namanya ya, daripada sepatunya sendiri, bawa sepatunya untuk supaya lebih rigid mungkin ya pada saat menapak di jalan yang licin. Nanti akan kita tes juga ya, apakah sepatu ini pada saat lewati jalan yang basah ini memang rigid, dan juga apakah tahan air, karena ini sepatu yang dikatakan adalah anti air. Kita akan coba nanti pada saat hujan apakah dia rembes masuk sampai dalam atau enggak. Nah, itu bagian outsole-nya ya. Kemudian kita lihat detailnya ini ada, bisa dilihat di sini ada jahitan-jahitannya, stitching ya, stitching. Nah, di atasnya ini ada bagian midsole-nya gitu ya. Nah, kurang jelas. Nah, ini bentuknya. Oke, bagian insole-nya sendiri, insole-nya kelihatan nggak ya? Bagian insole-nya sendiri coba kita buka. Ini kalau teman-teman lihat mungkin ya, di situ ada logo Timberland. Logo Timberland sepertinya dicap ini ya. Bagian insole-nya ini kelihatannya malah agak keras, nggak empuk. Tapi nanti kita coba ya pada saat dipakai, karena ini saya baru raba aja, kelihatannya agak keras. Coba nanti kita coba pada saat digunakan itu seperti apa impresinya, cuma pada saat video berikutnya. Karena saat ini saya cuma unboxing apa aja yang ada di sepatu yang sepatu yang saya beli, itu yang akan saya ceritakan. Nah, seperti itu. Jadi insole-nya kelihatannya keras, tapi mungkin kalau dipakai nanti lain cerita. Nah, itu kira-kira bentuknya. Terus di sini juga ada stitchingnya, itu sebanyak di quarter ininya ada 4 jahitan. Bumpernya itu nggak ada. Quarter panel, iya ini quarter panelnya ini ya. Maksud saya ini di atas quarter panelnya itu ada stitching dan potongan daripada sepatunya itu sendiri di quarter panel, bagian quarter panel ini sutunya ya gitu. Nah, kira-kira sih itu aja ya paket pembelian yang didapat pada saat membeli sepatu Timberland ini. Jadi isinya hanya ya sepatunya aja sih, sama penyangga sepatunya dengan boxnya seperti apa tadi saya udah kasih tahu. Nah, kebetulan saya belinya bukan di tokonya, saya beli di online store aja, tapi online store yang insya Allah dapat terpercaya. Kalaupun ini nanti nggak asli, saya akan balikan. Tapi kelihatan dari materialnya setelah saya pegang ini memang material yang premium, dari kulitnya, dari bawah bagian bawah karetnya ini, itu memang material yang premium, keras sih. Sepatu ini juga nggak ringan-ringan amat sih, cukup berat. Kalau tadi teman-teman lihat bagian sininya ada tulisan 400 gram ya, mungkin sekitar itulah. Kalau saya lihat dari bagian-bagiannya, oke. Ini ada sih, kelihatannya nggak begitu rapi, tapi mungkin memang begini kali ya. Nanti saya kasih tahu aja ya setelah saya menggunakannya seperti apa, karena ini tampilannya baru sepandang mata aja, belum sampai digunakan nanti lama tuh seperti apa.
Justru saya nggak tahu nih kenapa produk saya di bagian ini. Ini saya review unboxing yang coba jujur. Ini di bagian saya ada yang nggak rapihnya ini di bagian midsole-nya justru ini. Midsole dengan lapisan kulit terluar. Saya coba kasih lihat videonya ya. Oke, ini di bagian sepatu kanan sebagai bagian dalamnya, cuma untuk bagian luarnya itu nah ini kelihatan begini ya. Kok begini ya? Oke, ini di bagian sepatu kanan sebagai bagian dalamnya, cuma untuk bagian luarnya itu kurang rapi juga sih. Oke, coba yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan ya. Saya bilang sih ini kurang rapi sih. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya.